Kita lanjut ke pembahasan ya. Saya saring-saring di beberapa rekan saya ada yang kesulitan bagaimana sih memulainya ya, memulainya bagaimana ya. Sebenarnya memulai itu dari mana saja bisa, baik dari angka besar ataupun angka kecil, dari angka merah ataupun dari angka biru, sama saja sebenarnya. Yang penting kalau kita sudah tahu dasarnya, itu tidak ada masalah. Dasarnya apa sih? Dasarnya sudah saya kirim video tadi, atau bukan tadi, kemarin ya. Hanya ada dua jenis. Kita samakan saja di sini, yaitu arah dan langkah. Saya ulas lagi ya sebelum saya kasih contoh. Untuk langkah itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini langkah di angka biru. Begitu juga 5, 6, 7, 8, 9, 0 atau 10. Ini semua langkah mas. 1 ke 2 naik langkahnya, 2 ke 3 naik langkahnya. Begitu juga sampai ke 10. Tapi bila mana ketemunya angka 5 ke 4, ini juga langkah, tapi langkahnya ke bawah. Tetap langkah, 3 ke 2 tetap langkah ya. Kemudian kita belajar arah. Arah itu apa sih mas? Arah itu genap-genap, ganjil-ganjil, seperti itu ya. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nah ini arah. Ini arah mas. 1 ke 3 arah naik, 3 ke 5 arah naik. Begitu juga dengan ini sama. Nah bila mana ketemu dari angka 10 ke 8, ini arah turun. 8 ke 6 ini arah turun. Semua arah turun bila dari angka besar ke angka kecil ya. Begitu. Bila angka kecil ke angka besar, itu adalah angka naik atau arah naik. Begitu juga dengan angka merah, sama mas. 1 langkahnya ya. Ini langkah 4. Ini langkah. Ini langkah. 1 ke 2 turun ke bawah, langkah ke bawah. 3 ke 4 langkah ke bawah, ini langkah ke bawah. Bila mana 5 ke 4, ini langkah ke atas. 3 ke 2 langkah ke atas, 2 ke 1 langkah ke atas. Begitu juga dengan ini. Ini langkah ya. Begitu juga dengan arahnya. Di angka merah 1, 3, 5, 7, 9. Ini angka ganjil. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ini angka genap. Ini namanya arah ya. 1 ke 3 arah ke bawah, 3 ke 5 arah ke bawah. Bila mana dari misalkan dari 9 ke 7 ini arah naik, 7 ke 5 ini arah naik gitu loh. Sama dengan ini juga. Bila ke atas dia arah naik, bila dari angka kecil ke besar dia arah turun. Nah, di dalam analisis kita harus ada langkah dan arah. Karena itu kesempurnaan algoritma harus ada di antara itu. Makanya ketika ada arah turun, maka ada langkah turun di situ. Ya. Terus bagaimana dengan biru merah? Sama. Misalkan angka 1 ke angka 2 merah. Sama, ini langkah turun, mas. Misalkan 4 ke 5 biru. Ini sama langkah turun. Begitu juga dengan contoh arahnya. Misalkan 2 biru, 6 merah. Ini arah turun. Misalkan 8 merah ke 4 biru. Ini ini arah naik. Gitu ya. Nah, terus saran saya ambillah analisis diawali dengan arah dulu atau arah angka, dan diawali dengan biru ke merah atau biru ke merah atau merah ke biru. Contoh 2 biru ke 6 merah. Nah, ini awal analisis. Nah, di sini 2 ke 6 ini arahnya turun. Nah, ingat 2 ke 6 ini lebih besar angka 6, berarti ada kecenderungan dia turun. Maka kita akan cari angka di bawahnya angka 6, yaitu ada angka 7 dan 8 gitu loh. Cari 2 atau 3 angka di bawahnya angka 6. Begitu juga angka ganjil. Contoh
dari merah misalkan ke 5 biru. Ingat, ini 7 ke 5 biru, ini arah naik. Nah 7 ke 5 ini arah naik tapi tidak lebih rendah atau tidak lebih tinggi. Yang lebih tinggi dari angka 7 yaitu angka 9 arahnya. Ingat, ini adalah sebuah arah, ataupun kalau genapnya yaitu angka 8. Langkahnya 7 ke 8, arahnya 7 ke 9. Ketika sudah menemukan arah angka atau angka arah, kita cari 2 atau 3 angka lagi yang mengandung langkah. Minimal kalau dia turun, maka turunnya tidak lebih rendah dari angka 7, maka ini up, Mas. Begitu. Ya. Oke, dipahami bisa ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh. Dengarkan apa yang saya sampaikan secara baik-baik. Perhatikan ya. Untuk memulai analisis bisa ke langkah dulu atau bisa ke arah dulu, tapi saya sarankan ke arah ya. Saya sarankan ke arah yang biru ke merah atau merah ke biru. Oke, sekarang saya ambil contoh dari angka biru. Dari 7 biru ke 1 merah. Ini turun, ini arah turun. Kemudian 1 biru, dia naik. Nah, bila angka kembar begini, ini bukan arah, ini bukan langkah, ini hanya perpindahan saja dari 1 merah ke 1 biru ke titik yang sama ya. Kemudian keluarlah angka 6. Nah, ingat 6 biru ini di bawah angka 7. Nah, karena kita akan mencari yang lebih rendah dari angka 7, maka pastikan angka 7 ini atau angka merah yang di bawahnya angka 8 atau angka 9. Nah, keluarlah angka 8 di sini. Nah, ini sudah angka arah. Dari 7 ke 1 arah turun, 6 ke 8 arah turun, 7 ke 8 langkah arah turun. Tiga-tiganya mengindikasi, mengkonfirmasi bahwa 7 atau 10 tik ke depan ini akan down, Mas. Ya, saya ulangi sekali lagi biar paham untuk Mas Akbar ya, Mas Komar ya, dan semua juga ya. Saya ulangi dari angka 7, kemudian angka 1. Ini adalah langkah turun, kemudian 1 biru. Ini adalah perpindahan dari 1 merah ke 1 biru. Kemudian 6. Ingat, 6 ini ada di bawah angka 7, berarti masih rendah. Di sini masih mengindikasikan mau ke bawah, tapi kita harus pastikan angka merahnya yaitu lebih rendah dari angka 7, yaitu angka 8. Keluarlah angka 8 merah di sini. Nah, sudah ketemu 6 ke 8 arah turun, 7 ke 1 arah turun, 7 ke 8 langkah turun, maka down. Sekarang lihat videonya ya. Oke, sekarang perhatikan video contohnya. Oke, 7 ya. 7 biru ke 1 merah, ke 1 biru, ke 6 biru, lalu ke 8 merah. Ingat, lebih rendah daripada angka 7-nya, maka ini down ya. Oke, saya ulangi. Dari angka 7 ke 1 merah ini arah turun, kemudian pindah ke 1 biru, kemudian 6 biru. Ingat, 6 biru masih di bawah angka 7, masih indikasi untuk penurunan. Kemudian keluar angka 8. Ingat, 6 ke 8 ini turun, arah turun, langkah turun, maka down. Ini sangat sempurna ya, Mas. Ada langkah dan arah jadi satu di sini dalam 5 angka ini ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.